Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 2 yang berbunyi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah segalanya Tuhan ketahui dan sangat mengerti. Ketahuilah segala sesuatu tentang keberadaan diri kita umat manusia, yaitu setiap perbuatan, bahkan isi hati, pikiran, dan perasaan kita semuanya terpampang jelas di hadapan Tuhan yang maha segalanya bagi kita itu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Berjalanlah di jalannya, dan kita tidak akan pernah tersesat. Dengan berani kita harus melangkahkan kehidupan kita ini lebih tenang, damai, dan aman. Karena Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita ini telah menyiapkan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi, agar kita dapat melewati semua dan oleh kebahagiaan di dalam hidup kita ini. Kita ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengenal dan mengetahui siapa diri kita umatnya, apa dan bagaimana keadaan hidup kita ini. Sadarilah bahwa yang paling mengerti diri kita ini sesungguhnya bukan kita, tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia Maha tahu tentang beban apa yang sedang kita pikul sekarang ini. Dia mengetahui betul seberapa berat persoalan maupun seberapa ringan segala pergumulan kita ini. Maka di dalam setiap perjalanan hidup kita, peganglah senantiasa akan tangan Tuhan yang Maha Kuat itu. Andalkan Dia di dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu berkata bahwa Allah mengetahui semua gerak-gerik kita, bahkan apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun Dia Maha melihat. Memang kita butuh privasi dan ada hal-hal yang tidak semua orang dapat mengetahuinya. Akan tetapi bahkan orang terdekat sekalipun, namun Tuhan tahu. Ia mau tahu tentang galanya bagi kita, baik akal, pikiran, hasrat, keinginan, dan niat yang tersembunyi sekalipun tidak dilihat oleh mata kita, tetapi Dia yang Maha melihat itu mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita ini. Untuk hal seperti ini pun Tuhan mengetahui. Jika demikian halnya, maka tidak ada sesuatu apapun yang luput dari perhatian Tuhan Allah Bapa kita itu. Termasuk adanya kesulitan yang kita hadapi, yang mengakibatkan penderitaan kesusahan diri kita, kebutuhan kita, pergumulan hidup kita, semuanya terbuka di mata Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha merasakan apa yang kita rasakan ini. Oleh karena itu, mari kita berserah dan andalkan Tuhan saja, bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu terbuka, telanjang secara transparan, semuanya ada di mata Dia yang Maha melihat. Haruslah kepadanya kita memberikan pertanggungjawaban
Untuk itu mari kita sungguh-sungguh mau berserah dengan penuh iman, percaya kita hanya kepadanya saja. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita agar kita tetap mengandalkan Tuhan saja dan mengandalkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 ini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang telah mengingatkan kami bahwa segala-galanya yang ada pada hidup kami ini sungguh Tuhan ketahui dan sangat mengerti betul apa yang menjadi pergumulan, permasalahan maupun persoalan hidup kami, sehingga tidak ada persoalan maupun permasalahan hidup kami yang tidak punya solusi atau tidak ada jalan keluarnya. Kami harus kami andalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus menolong membantu kami agar kami dimampukan bagaimana harus menghadapi segala hal yang seringkali membuat kami juga dapat berputus asa dalam hidup ini. Oleh karena itu kami mohon buat kuasa Roh Kudus, berkuasalah terhadap diri kami di hati, akal, pikiran, dan perbuatan kami ini, untuk senantiasa kami boleh mampu untuk menyerahkan segalanya kepadamu, supaya sukacita maupun kegembiraan sekalipun itu harus sungguh-sungguh kami serahkan dalam tuntunan-Mu, apalagi dalam kondisi kami sedang mengalami hal yang tidak indah, berupa sakit penyakit maupun juga pergumulan akibat gangguan dari kuasa luar yang seringkali membisikkan kami kepada kami ini bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk siap menerkam kami supaya kami dimasukkan ke dalam keinginan dan kehendak kuasa kegelapan itu. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami ini. Kiranya Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan doa dan harapan melalui permohonan kami kepadamu ini hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin.